Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarikh 22. Judul renungan kita pada hari ini adalah tetap mendukung. Salah satu ambisi terbesar Daud ialah membangun bait Allah. Saat itu dia telah menjadi raja Israel dan telah membangun istananya yang megah. Setelah ia mengalahkan musuh-musuh Israel, Daud tahu semua yang diperolehnya adalah karena anugerah Tuhan. Ironisnya, tabut Tuhan, simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya, tetap berada di bawah tenda. Dalam 1 Tawarikh 17 ayat 1. Lalu dia ingin membangun sebuah rumah yang megah untuk Tuhan. Namun Tuhan menolak kerinduan hati Daud. Alasannya karena Daud telah menumpahkan banyak darah. Tuhan pun memberitahunya bahwa Salomo anaknya yang akan mendirikan rumah itu baginya. Bagaimana reaksi Daud? Dia sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Dia menerima kehendak Tuhan dengan kerendah hati, namun dia tidak begitu saja lepas tangan. Dia membagikan kerinduan itu kepada Salomo. Dia juga menunjukkan dukungannya dengan menyediakan berbagai persiapan yang dibutuhkan agar kelak Salomo lebih mudah melaksanakannya. Daud menyediakan sangat banyak emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu, serta para ahli bangunan. Tindakan Daud ini menolong saya memahami bahwa jika saya ingin melakukan sesuatu yang saya ingini menyenangkan hati Tuhan, namun dia memilih orang lain yang melakukan, maka tindakan terbaik saya ialah mendukungnya sepenuh hati. Karena Tuhan tahu siapa yang paling tepat untuk dia pakai. Yang lebih penting ialah Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan anak-anaknya. Mari tetap mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sekalipun dikerjakan oleh tangan-tangan orang lain. Oke, renungan kita pada hari ini, saya ambil temanya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya. Kita baca 1 Tawarikh 22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Tuhan. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum dia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberikan perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan di tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang laki-laki akan lahir bagimu dan ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Dia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian yang membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu,
tukang-tukang batu dan kayu, serta orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas dan perak, tembaga dan besi yang tak terhitung banyaknya, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberikan perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberikan bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh dia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan berkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Oke? Ayat 1 ini kita lihat kerinduan seorang Raja Daud, ya. Kenapa kok rinduan? Kerinduan Raja Daud itu apa sebenarnya? Yaitu mendirikan rumah Tuhan. Nah, kalau kerinduan Daud itu membangun rumah Tuhan, kalau kita refleksikan kehidupan kita sehari-hari, kerinduan kita itu apa? Apakah hati kita juga tertuju pada Tuhan? Atau hati kita lebih condong ke arah hal-hal duniawi? Nah, mesbah korban bakaran yang di merah-merah itu ya. Itu kalau kita lihat, itu harus ada sebelum seseorang bertemu dengan Tuhan. Jadi ini Daud artinya apa? Kalau Daud rindu membangun rumah Tuhan dan mesbah korban bakaran, berarti Daud ini memperhatikan detail-detail sebelum seorang itu bertemu dengan Tuhan butuh apa, dan dia akan menyediakannya. Karena kerinduan yang paling ultimate, yang paling utama bagi Daud adalah memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara memiliki kerinduan untuk memiliki relasi dengan Tuhan dengan sangat-sangat baik? Apakah selama ini kerinduan tersebut tidak pernah engkau pikirkan? Atau selama ini apa yang engkau ingini? Apakah selama ini engkau mengingini sesuatu yang bukan hal-hal rohani? Kalau iya, maka saya beritahu pada saudara, apapun yang kau ingini selain di luar kerohanian, sifatnya adalah fana. Artinya nilainya, value-nya, itu tidak everlasting. Jadi mulailah untuk meneladani kehidupan seorang Raja Daud dalam hal ini. Ini persiapan yang dilakukan Daud ya. Jadi Daud itu tidak cuma rindu doang ya. Tapi Daud itu juga merealisasikan kerinduannya. Wah, ini penting sekali ya. Jadi kalau orang cuma ngomong toh, aku mengasihi engkau Yesus, gitu ya misalkan ya. Realisasinya tuh apa? Ketika engkau mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau lebih dari segalanya misalnya. Realisasinya tuh apa? Nah, Daud ngomong gini, rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Jadi Daud ini menginginkan ada rumah Tuhan yang menjadi ikonik, sehingga orang-orang tahu siapa yang berdiam di dalam rumah Tuhan itu. Namanya adalah Yahweh. Jadi Daud ini memiliki kerinduan ingin memang benar meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu ini yang menarik ya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum dia mati. Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, saat seseorang itu mendekati ajalnya, apa yang biasa dia pikirkan? Secara umum adalah, wah saya ingin melakukan banyak hal sebelum saya meninggal. Ya toh? Yang saya sukai, tapi belum kesampaian misalnya. Selama hidup di negara ini, di dunia ini. Mungkin traveling ke tempat yang jauh, makan makanan mewah, fine dining, yang selama ini mungkin hanya bisa dinikmati di televisi saja. Jadi banyak orang, waduh, sudah mendekati ajalnya, pengenlah hidup itu bersenang-senang, gitu ya. Tetapi beda dengan Daud. Daud itu mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya
untuk persiapan pembangunan rumah Allah. Padahal Tuhan itu sudah tunjuk Salomo loh untuk menjadi yang membangunnya, bukan Daud. Tetapi hal itu, fakta itu tidak membuat Daud surut dalam hal mendukung pembangunan bait Allah. Saudara, dari sini kita lihat teladannya. Kalau seorang itu memang benar-benar memiliki kerinduan, keinginan atau hasrat yang kuat terhadap A, maka dia akan berjuang sekuat tenaga supaya A itu benar-benar terjadi. Saudara, apakah Anda memiliki hasrat yang sangat kuat di dalam kerohanian saudara? Ataukah saudara tidak memiliki cukup hasrat untuk mengenal Tuhan dengan baik? Saudara, bukan kebetulan Anda mendengarkan renungan pada hari ini. Koreksilah diri Anda dan milikilah hasrat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, Daud ini kan memiliki kerinduan ya. Aneh ya. Kenapa orang yang memiliki kerinduan tidak diperbolehkan sama Tuhan membangun bait suci? Kan gitu ya. Nah, proyek bait suci ini kan, pembangunan ini kan proyek khusus ya. Proyek khusus ini memang diperlukan orang khusus. Alasan Daud itu tidak boleh membangun bait suci itu karena tangan Daud full of blood, penuh dengan darah. Saudara, saya menduga itu seperti ini ya. Kalau misalnya kemegahan bait suci itu memang benar-benar timbul dari Daud yang terdalam, hati Daud yang terdalam, dan terrealisasi dengan sangat indah. Dan ketika orang bertanya, siapa yang membangunnya? Dan orang jawab, Daud. Yang secara historis, tangannya penuh dengan darah. Berarti orang bisa berpikir gini, oh, keindahan Tuhan, rumah Tuhan, tidak lepas dari pertumpahan darah. Nah, mungkin image seperti itu yang tidak Tuhan inginkan dalam proyek pembangunan bait Allah. Ya, sehingga selain skill dan kerinduan, orang tersebut, orang khusus tersebut, harus memiliki personal image yang baik untuk mengerjakan proyek kerohanian. Oke, nah sekarang ya, ayat 9. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ini perkataan Tuhan kepada Daud. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku menjadi bapaknya. Memang ya, pada zamannya Salomo, kondisi Israel ini beda sekali ya. Jadi bangsa Israel ini benar-benar dikaruniai kedamaian. Bagaimana mungkin seorang bisa membangun bait Allah yang megah, yang luar biasa, yang memerlukan perhitungan yang struktur yang detail-detail, jika ada urusan-urusan perang itu mengganggu. Perang dengan negara tetangga mengganggu, tetap menghantui pikiran selama ini. Setiap saat maksudnya. Pasti kan ya gak lucu kan ya. Orang tidak bisa fokus untuk membangun rumah Tuhan dengan baik. Itulah sebabnya Tuhan mengaruniakan keamanan yang luar biasa pada waktu zamannya Salomo, dan waktu zamannya Salomo itulah bait Allah yang pertama kali didirikan. Jadi Tuhan sudah mengkondisikan kita, jika memang kita dipersiapkan untuk bekerja di ladangnya. Prinsipnya seperti itu. Tuhan tidak mungkin memanggil kita tanpa situasi yang kita hadapi itu kondusif. Tidak mungkin Allah itu menelantarkan anak-anaknya yang sudah 100% menyerahkan hidupnya atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak buta, dia juga bukan Tuhan yang membiarkan atau tidak peduli terhadap anak-anaknya. Kok tahu? Persoalan dosa saja. Tuhan sampai peduli, sampai rela mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal untuk rela mati bagi kita. Bukankah itu menunjukkan kepedulian kita atas masalah yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu keberdosaan. Kalau saudara tanya, kenapa dosa itu masalah yang paling besar dalam kehidupannya? Karena efek yang ditimbulkan oleh dosa
adalah hukuman maut. Mati selama-lamanya, terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Di Roma 6 pasal yang ke-6 ayat 23. Jadi, menurut saya masalah yang paling besar, itu saja Tuhan peduli, apalagi masalah yang tidak paling besar. Pasti Tuhan juga peduli. Ya. Ayat 11, adakah jejak Tuhan dalam karya kita? Ini penting ya. Karena firman Tuhan ayat 11 ngomong gini, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu. Penyertaan Tuhan yang diharapkan adalah untuk kepentingan pembangunan rumah Tuhan. Jadi yang diminta oleh Daud, penyertaan Tuhan itu seperti itu. Bukan penyertaan Tuhan ditujukan untuk kepentingan pribadi. Ini prinsip sangat penting. Pernahkah kita memohon sama seperti Daud memohon penyertaan Tuhan untuk kemajuan proyek kerohanian kita? Atau apakah selama ini kita hanya minta penyertaan Tuhan karena ingin proyek sekuler kita sukses? Maksudnya apa? Maksudnya gini ya, kalau misalkan ada orang ujian, kan biasanya Tuhan minta tolong supaya ujian ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menjawab soal-soal ujian dengan sangat baik. Yaitu sah-sah saja ya, nggak masalah kayak gitu. Tapi pernah nggak kita memohon Tuhan, hari ini saya ada proyek kerohanian misalnya baca buku, atau ikut seminar, atau ingin mengenal Tuhan dalam topik-topik tertentu. Tuhan tolong sertai. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui sarana ini. Saya menduga sangat jarang kita melakukan hal tersebut. Itu menunjukkan bahwa kepedulian kita itu sebenarnya ada di mana. Kepada proyek sekulerkah? Atau kepada proyek kerohaniankah? Oke? Nah, poin yang kedua, menjadi raja atas suatu negara, di dalam gaya pemerintahnya, Salomo tidak boleh lepas dari Taurat Tuhan. Itu tercermin dalam kalimat yang berwarna biru. Membuat engkau jadi pemegang perintah atas Israel. Supaya engkau apa? Memelihara Taurat Tuhan. Jadi antara perintah dengan Taurat Tuhan, ini tidak boleh dipisahkan. Nah, apakah gaya kepemimpinan kita selama ini itu selalu ngelibatkan Tuhan atau ngelibatkan setan malahan? Jangan-jangan gaya pemerintahan kita, kepemimpinan kita dalam memimpin suatu organisasi itu pokoknya aku menang, orang lain kalah ya peduli amat, bodoh amat lah, gak ngurus lah. Kayak gitu? Atau Anda mementingkan win-win solution? Anda menang ya saya menang. Everybody happy? Atau saya yang harus menang, Anda harus kalah gitu loh. Enak aja Anda menang, saya kalah. Gitu ya. Saya yang harus menang, Anda kalah. Ini suatu hubungan yang egosentris ya. Kalau kita lihat bahwa Salomo itu pengen selalu memiliki akal budi yang dari Tuhan sendiri. Saudara Anda akal budinya bersandar pada Tuhan atau bersandar pada kekuatanmu sendiri? Singkat cerita, sama seperti judul di slide ini ya. Adakah jejak Tuhan dalam karya kita, dalam pekerjaan kita? Orang lain bisa melihat kok. Anda itu ada jejaknya Tuhan atau tidak. Keberhasilan dan perkenanan Tuhan. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Artinya apa nih? Suatu keberhasilan di mata Tuhan, itu berarti jika dan hanya jika hukum Tuhan itu ditaati dengan setia. Jikalau ada keberhasilan umat Tuhan di muka bumi ini, tetapi cara yang digunakan adalah cara-cara yang fasik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di mata Tuhan, keberhasilan itu tidak ada nilainya. Mungkin di mata manusia, oh iya berhasil ya, cocok gitu.
Padahal cara dia berhasil itu nyogok kanan kiri. Nah, apakah hal yang seperti itu tetap bisa dinilai di mata Tuhan orang itu berhasil? Nggak bisa. Karena ayat 13 ngomong, jika maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Jelas, kriteria keberhasilan Tuhan adalah diukur melalui firman Tuhan. Sesuai tidak cara-caramu dengan firman Tuhan. Kalau cara-caramu tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menganggap kesuksesanmu adalah sesuatu yang berharga. Sekalipun orang lain mungkin tidak tahu. Sekalipun orang lain mungkin menganggap bahwa engkau adalah pribadi yang sangat sukses. Tapi di balik kesuksesanmu, ada banyak kejahatan yang Tuhan sudah jijik untuk melihatnya. Ya, contoh misalkan ya, adakah suatu kebanggaan bagi tim sepak bola yang menang karena mendapatkan penalti, terus penalti itu didapat dengan cara pemainnya diving. Tahu ya diving ya? Pura-pura jatuh. Nah, ya sekarang ada yang namanya teknologi VAR, bisa dilihat ya. Tapi kalau dulu tidak ada teknologi VAR, pura-pura jatuh, diving, tidak ada buktinya, oh iya, orang lain kelihatannya, oh iya dia tuh kontak fisik dengan pemain belakang lawan, sehingga jatuh. Padahal dia pura-pura jatuh. Karena pura-pura jatuh di kotak penalti, dapat hadiah penalti. Dapat hadiah penalti, gol langsung menang. Pertanyaannya, mungkin tim itu juara. Tetapi adakah kebanggaannya? Juara dengan menggunakan cara licik seperti itu? Kalau masih ada orang yang mengatakan, gak ngurus caranya, pokoknya dapat piala. Kalau ada pikiran seperti itu, hati-hati loh. Pikiranmu sedang rusak. Dirusak oleh setan. Karena pikiran-pikiran yang demikian adalah pikiran yang tidak mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Oke, ayat 14. Ini luar biasa ya. Ini yang saya jadi highlight judulnya ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Saudara dikatakan sini, ada satu kata yang menarik ya. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan. Saudara, kata menariknya itu sekalipun dalam kesusahan. Saya sampai bingung ya. Apa yang menyebabkan Daud susah? Apakah Daud kecewa ketika tidak bisa membangun rumah Tuhan? Mungkin saja. Atau ketika berperang melawan musuh-musuh Israel, tangannya penuh dengan darah itu maksudnya. Sehingga dia, waduh, gara-gara ini aku tidak bisa membangun rumah Tuhan. Bisa saja. Ataukah mengumpulkan dana, sekalipun kondisi ekonomi Israel sedang susah? Mungkin saja. Intinya, inti daripada teks ini adalah tidak peduli kondisi Anda senang atau susah. Daud tetap menyediakan segala sesuatu all out untuk bait suci, untuk proyek kerohanian. Saudara ingin tahu pengorbanan yang dilakukan Daud? Saudara hitung aja ya. Mari kita berhitung ya. 100.000 talenta emas. Satu talenta itu 34 kilo. Kalau 100.000 talenta emas, ya 3.400.000 kilo. Harga satu emas itu 900.000 rupiah. Jadi kalau memiliki 3.400.000 kali 1.000 gram per kilo, kali 900.000, itu adalah 3.000 triliun. Saya tidak bisa bayang ya. Suatu bangunan yang memiliki nilai 3.000 triliun ini gimana caranya ya? Semuanya mungkin tidak cuma bersalut emas, mungkin terdiri dari benar-benar emas. Bukan salutan emas loh. Tapi emas solid benar-benar dibuat untuk perabotan mungkin. Terus tidak cukup itu, 3.000 triliun itu sudah luar biasa ya. Ini dia ada 1 juta talenta perak. 1 juta talenta perak itu sama dengan 34 juta kilo. Harga perak 1 gram itu 13.000. Jadi 34 juta
Kali 1000 kali 13.000 itu 442 triliun. Jadi Daud itu memiliki 3.503 triliun untuk membangun daripada bait Allah. Luar biasa nih ya. Luar biasa enggak? Luar biasa nih. Saudara, di dalam masa yang susah, kebanyakan orang menyimpan harta untuk dirinya sendiri. Itu suatu yang normal. Tetapi Daud, sekalipun dalam kondisi susah yang saya highlight merah itu ya, Daud tetap menyimpan 3.503 triliun. Dan itu tidak dikorupsi sama sekali untuk pembangunan rumah Tuhan. Luar biasa. Apakah saudara menyediakan 3.500 triliun ya, dalam tanda kutip, untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu hidupmu. Engkau persembahkan bagi nama Tuhan. Tidak cuma itu ya, tidak cuma dana. Daud juga menyediakan tenaga ahli. Ini engkau mempunyai sangat banyak pekerja. Pemahat-pemahat, tukang batu. Loh, tenaga ahli Daud kumpulkan semua. Kalau misalkan ada emasnya, ada peraknya, tapi tidak ada yang bisa mahat, ya sama saja. Terus kemudian Daud ngomong, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Tunggu apa lagi? Saat yang paling baik adalah sekarang untuk mulai bekerja bagi Tuhan. Jangan ada alasan lagi. Terus kemudian Daud mengulangi lagi ya. Bukankah Yahweh Elohimmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan kepadamu keamanan kepada segala penjuru. Sungguh dia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku. Sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maksudnya gini ya. Israel itu memiliki kedamaian pada saat pemerintahan Salomo. Itu karena Tuhan pakai Daud yang kerja keras untuk mengusir daripada penduduk-penduduk yang ada di sana ya. Untuk melakukan penaklukan area di sekitar Israel. Sehingga ada suatu situasi yang aman. Karena musuh-musuh Israel sudah ditaklukkan di bawah kaki Daud. Cuma konsekuensinya tangan Daud penuh darah. Gitu ya. Nah ketika Daud ngomong, ini negara sudah aman loh ya. Lu gak usah mikir perang-perang seperti yang dulu aku pernah pikirkan Salomo. Gak usah. Sekarang fokus hidupmu adalah, aku sudah menyediakan segala tenaga ahli, emas, perak. Itu untuk rumah Tuhan. Fokuskan seluruh pemikiranmu itu terhadap rumah Tuhan. Ya, karena sangat masuk akal sekali. Kalau misalkan gini ya, kalau rumah Tuhan itu didirikan pada waktu perang, ya pasti tenaga kerjanya tidak fokus tuh ya. Masa orang kerja nyawanya terancam, itu tidak fokus. Terus, kalau area di tempat di mana bait suci itu didirikan diserang, maka belum selesai bangun, langsung diserang, dihancurkan, ya sia-sia tuh ya. Jadi, memang Tuhan punya rencana, seluruh musuh Israel ditaklukkan Daud dulu. Nanti pada waktu zaman anaknya, yaitu Salomo, suatu situasi yang damai dapat tercapai, kondisinya, maka saat itulah saat yang paling tepat untuk membangun bait Allah. Dari sini kita bisa belajar satu hal lagi apa? Tuhan itu membuat segala sesuatunya apa? Indah pada waktunya. Saudara, perencanaan Tuhan itu benar-benar indah. Anda mungkin tidak memahami. Mungkin Anda mikir, wah Tuhan tuh lelat, aku maunya gini kok, mutar-mutar. Di dalam putar-putaran tanda kutip itu, Tuhan pasti punya maksud yang lebih indah. Yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Jadi, jalanilah hidup ini, di dunia ini, bersama-sama dengan Tuhan. Dan temukan untuk berrelasi dengan Dia senantiasa, terus-menerus. Tuhan Yesus memberkati.